Halo teman-teman, selamat pagi, selamat sore, atau mungkin selamat malam. Apa kabar kalian hari ini? Khususnya buat kamu yang saat ini sedang menatap layar sendirian di tengah keheningan kamar. Entah kalian mendengarkan ini saat baru diunggah atau bertahun-tahun dari sekarang. Aku ingin duduk di sampingmu sebentar. Karena aku tahu, kadang tempat paling sepi di dunia ini bukanlah hutan belantara, tapi di tengah-tengah keramaian, di mana tidak ada satupun orang yang benar-benar paham isi kepala kita. Anggap saja ruang ini adalah tempat aman kita. Di sini, kalian boleh melepas topeng bahagia itu. Terima kasih sudah mampir. Mari kita jujur sebentar. Kapan terakhir kali kalian merasa menjadi orang asing di lingkaran pertemanan kalian sendiri? Secara fisik, kalian ada di sana. Kalian ngopi bareng, kalian ketawa bareng. Orang lain melihat kalian sebagai sosok yang asik, ceria, dan punya banyak teman. Tapi, coba rasakan lagi apa yang terjadi di balik senyum kalian. Jauh di lubuk hati, ada ruang kosong yang bergema keras sekali. Saat kalian semua tertawa, mulut kamu ikut tertawa. Tapi hati kamu rasanya datar, hampa. Rasanya seperti ada kaca tebal yang memisahkan jiwa kamu dengan mereka semua. Kamu bisa melihat mereka, tapi kamu tidak bisa merasakan koneksi itu. Suara tawa mereka terdengar jauh, seolah-olah kamu sedang menonton film bisu. Dan momen yang paling menyakitkan adalah saat acara selesai. Saat kamu pulang ke rumah, masuk ke kamar, dan keheningan itu menyerang lagi. Tiba-tiba, muncul perasaan aneh yang mencekik itu. Aku punya banyak teman, tapi kok rasanya aku nggak punya tempat buat pulang ya? Rasanya seperti menjadi gelandangan jiwa. Kamu bisa pergi kemana saja, tapi tidak ada satupun hati yang terasa seperti rumah. Tidak ada satupun tempat di mana kamu bisa benar-benar telanjang tanpa takut dihakimi. Yang lebih membingungkan lagi, di saat rasa sepi itu memuncak, kalian justru melakukan hal yang aneh. Bukannya lari mendekat ke orang lain, kamu malah menarik diri. Coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kamu pegang HP, menatap daftar kontak WhatsApp? Di sana ada nama sahabatmu, ada nama teman dekatmu. Kamu pengen banget nelpon. Kamu pengen banget bilang, aku lagi nggak baik-baik aja nih. Tapi, jarimu berhenti. Tiba-tiba, muncul suara-suara jahat di kepala kamu. Jangan deh, mereka kan lagi sibuk. Jangan deh, nanti aku takut dikira drama. Nanti, aku malah jadi beban buat mereka. Kalimat terakhir itu adalah pembunuh yang paling sadis. Takut jadi beban. Akhirnya, kamu taruh lagi HP-nya. Kamu memilih untuk menelan semua rasa sakit itu sendirian. Kamu memilih untuk memendam tangisan itu di bawah bantal. Padahal temanmu ada, mereka nyata. Tapi kamu merasa masalahmu terlalu rumit untuk dijelaskan. Kamu takut kalau kamu cerita, mereka bakal ilfil. Kamu takut kalau kamu tunjukin sisi gelapmu, mereka bakal ninggalin kamu. Jadi, kamu membangun tembok tinggi. Kamu membiarkan orang lain melihat versi oke dari dirimu. Sementara versi yang hancur, kamu sembunyikan rapat-rapat di ruang bawah tanah. Sakit ya? Sakit banget rasanya. Harus pura-pura kuat di depan orang-orang yang seharusnya jadi tempat kamu bersandar. Kamu jadi asing sama mereka. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu yang menutup pintunya rapat-rapat. Kalau malam ini kamu sedang ada di fase itu, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu gak salah, dan kamu gak aneh. Perasaan gak punya rumah itu muncul bukan karena gak ada yang sayang sama kamu, tapi karena kamu sedang terputus koneksinya dengan diri sendiri. Selama ini, kamu terlalu sibuk mencari rumah di hati orang lain. Kamu meletakkan kebahagiaanmu di saku temanmu. Kamu meletakkan ketenanganmu di tangan pasanganmu. Kamu berharap manusia lain
yang sama-sama nggak sempurnanya bisa menjadi tempat berteduh abadi buat kamu. Tapi kita lupa satu fakta pahit. Manusia itu dinamis. Mereka bisa berubah, mereka bisa pergi. Makanya, kalau kamu gantungin rasa pulang itu ke orang lain, kamu bakal terus-terusan merasa jadi gelandangan setiap kali mereka bergerak sedikit saja. Menurutku, satu-satunya rumah yang gak akan pernah ninggalin kamu, satu-satunya atap yang gak akan bocor walau badai datang, adalah diri kamu sendiri. Masalah utamanya adalah kita sering menelantarkan rumah kita sendiri. Kita lebih peduli sama perasaan orang lain daripada perasaan diri sendiri. Kita jago banget jadi pendengar buat teman, tapi kita tuli sama teriakan hati sendiri. Lalu, gimana cara perbaikinya? Malam ini, cobalah pulang. Bukan pulang ke rumah fisik, tapi pulang ke dalam sini, ke dalam dada. Coba peluk diri kamu sendiri. Mintalah maaf sama diri kamu sendiri. Katakan dengan tulus, "Maaf ya, aku udah jahat sama kamu. Maaf ya, aku udah maksa kamu pura-pura kuat demi nyenengin orang lain. Mulai hari ini, aku janji bakal nemenin kamu." Jadikan kesendirian ini bukan sebagai hukuman, tapi sebagai waktu renovasi rumah. Bersihkan debu-debu ekspektasi orang lain, hias ruang batinmu dengan hal-hal yang kamu suka. Dan satu lagi, soal ketakutan menjadi beban. Tolong ingat ini, hubungan yang sehat itu dua arah, menerima dan memberi. Selama ini kamu sudah banyak memberi. Sekarang, giliran kamu yang berhak menerima. Teman yang tulus gak akan pernah menganggap curhatan kamu sebagai beban. Justru mereka akan merasa dihargai kalau kamu mau terbuka. Coba deh, pelan-pelan. Pilih satu orang yang paling kamu percaya. Kirim pesan singkat, "Hari ini aku capek banget mentalnya." Hanya itu. Percayalah, dunia gak akan runtuh cuma karena kamu ngaku lagi sedih. Justru disitulah koneksi yang asli akan terbentuk. Terima kasih ya, sudah bertahan sejauh ini. Kamu hebat. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Orang yang berani mengakui kesepiannya adalah orang yang paling jujur dan berani. Semoga hari ini kamu bisa tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan. Dan semoga kamu segera menemukan jalan pulang ke hatimu sendiri yang damai. Jangan lupa, kalau dunia di luar sana lagi berisik banget, kalian selalu punya tempat istirahat di sini. Kursi ini selalu kosong buat kalian. Jadi, pastikan kalian tahu jalan pulang ke sini. Tekan tombol subscribe itu bukan buat aku, tapi buat diri kamu sendiri. Supaya nanti, saat kamu lelah dan butuh teman duduk diam, kamu nggak perlu bingung mencari alamat rumah ini lagi. Saya Iksan. Kamu berharga, kamu cukup, dan kalian tidak sendirian. Sampai jumpa. Home is not a place, it's a feeling. Rumah bukan sekedar tempat, tapi sebuah perasaan damai di dalam hati yang utuh.